Shalom sahabat Repa yang terkasih di dalam Tuhan. Dunia ini makin bising. Setiap hari drama baru muncul di media sosial, di tempat kerja, bahkan di gereja. Semua sibuk menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang paling rohani. Tetapi di tengah hiruk-pikuk itu, Tuhan bertanya, masihkah kamu menjaga hatimu? Karena hati yang tidak dijaga akan menjadi ladang subur bagi perpecahan, bagi gosip, dan kebencian yang disamakan dengan kata pelayanan. Dan itulah yang Rasul Paulus lihat di jemaat Roma, sebuah gereja yang luar biasa, tapi mulai retak dari dalam. Paulus menulis dalam Roma 16 ayat 17-24 pesan terakhir yang justru paling tajam. Waspadalah terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan godaan, yang menentang ajaran yang telah kamu terima. Jauhilah mereka. Demikianlah tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak sedang bicara tentang musuh dari luar. Ia sedang bicara tentang drama di dalam tubuh Kristus, drama yang membuat kasih menjadi dingin dan pelayanan kehilangan arah. Surat Roma ditulis sekitar tahun 57 Masehi. Saat itu, jemaat Roma adalah campuran antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Setelah pengusiran orang Yahudi dari Roma, mereka kembali ke gereja yang sudah berubah. Cara ibadah, gaya hidup, bahkan tafsir iman pun berbeda. Akibatnya, gesekan muncul, drama mulai terbentuk. Dan Rasul Paulus melihat bahaya besar, bukan penganiayaan, tapi perpecahan batin. Kata perpecahan dalam teks aslinya adalah dikostasias, artinya berdiri di sisi yang berlawanan. Ini bukan sekedar beda pendapat, tapi sikap hati yang menolak kesatuan. Sedangkan kata godaan berasal dari kata skandala yang berarti jebakan. Rasul Paulus seolah berkata, hati-hati, drama bisa jadi jebakan iblis untuk memecah tubuh Kristus. Dan puncaknya di ayat 20, Rasul Paulus menulis, Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kata menghancurkan di sini berasal dari bahasa Yunani suntribo, artinya menghancurkan sampai hancur lebur. Artinya Allah sendiri yang akan menumpas sumber drama kalau kita tetap berjalan dalam damai. Sahabat, bagian ini bukan sekedar salam penutup Rasul Paulus. Ini adalah strategi bertahan hidup rohani di dunia yang penuh drama. Karena musuh terbesar bukan dari luar, melainkan di dalam hati yang tidak dijaga. Dari teks ini, kita akan menemukan 3 pengajaran teologis yang menuntun kita untuk menjaga hati di tengah dunia yang semakin gaduh. Yang pertama, kesatuan adalah wujud kasih Allah. Rasul Paulus berkata, jauhilah mereka yang menimbulkan perpecahan. Kesatuan gereja bukanlah hasil kesamaan pandangan, tapi buah dari kasih yang berakar dalam Kristus.
Iblis tidak perlu menghancurkan gereja dari luar. Ia bisa saja membuat orang di dalamnya saling curiga dan saling menilai. Pertanyaan bagi kita, apakah aku sedang membangun tubuh Kristus atau sekedar membela egoku? Marilah kita belajar mendengar sebelum menilai. Kita memilih membangun, bukan memecah. Dan saat tersinggung, diamlah sejenak. Doa lebih kuat daripada debat. Yang kedua, pelayanan sejati lahir dari hati yang murni. Rasul Paulus menegur keras dengan berkata, mereka tidak melayani Kristus, melainkan perut mereka sendiri. Ini perkataan Rasul Paulus kepada para pemecah-pemecah dalam jemaat. Ada orang yang kelihatannya sibuk melayani untuk Tuhan, tapi sesungguhnya mereka sedang sibuk membangun citra diri. Pelayanan sejati bukan tentang seberapa terlihat kita melayani, tapi seberapa tulus kita melayani tanpa sorotan. Marilah kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku melayani untuk Tuhan atau untuk mencari validasi manusia? Marilah kita jangan membiarkan likes menggantikan kasih kita. Marilah kita melakukan kebaikan meskipun tidak direkam kamera. Dan juga di hadapan Tuhan, motivasi lebih penting daripada pencapaian. Yang ketiga, kemenangan datang dari damai sejahtera. Rasul Paulus menutup bagian ini dengan kata-kata penuh pengharapan. Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Rasul Paulus ingin kita tahu bahwa kemenangan rohani tidak lahir dari pertengkaran, tetapi dari damai sejahtera yang menjaga hati. Marilah kita menghayati bahwa kadang kemenangan terbesar adalah ketika kita memilih diam dan berdoa, bukan membalas. Mari kita membawa setiap drama ke hadapan Tuhan, bukan ke grup chat. Marilah kita memilih damai, walau dunia memprovokasi kita. Karena hati yang damai adalah tempat di mana iblis kehilangan kuasanya. Sahabat, dunia tidak akan kehabisan drama, tetapi hati yang dijaga akan selalu mempunyai damai. Karena kita menjaga hati, kita sedang menjaga kesatuan tubuh Kristus. Dan ketika kita memilih damai, kita sedang menutup pintu bagi iblis untuk memecah belah. Jangan biarkan drama dunia menodai damai surgawi di dalam hatimu. Marilah kita jadi generasi yang tidak ikut drama, tapi jadi pembawa damai, yang tidak membalas luka dengan luka, tetapi dengan kasih dan pengampunan. Marilah kita berdoa. Tuhan, di tengah dunia yang penuh kebisingan dan drama, ajar kami menjaga hati kami. Jauhkan kami dari godaan untuk membalas, dan jadikan kami pembawa damai dimanapun kami berada. Biarlah kasih Kristus tinggal di dalam hati kami, dan damai-Mu menghancurkan setiap tipu daya iblis di bawah kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.